berkumpulah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain tabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi, mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan, Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan, Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hazabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahia, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya, langit, segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau telah mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir, dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian, engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka, engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan, engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit,
dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka Sabat-Mu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantaraan Musa hamba-Mu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar. Dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, "Inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir," dan berbuat nista yang besar, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka. Dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak, seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang Kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan Engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu
baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka membuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit. Dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu. Dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum. Tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali, dan tidak meninggalkan mereka. Karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang, ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya, oleh seluruh umatmu, sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini.
tetapi Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami. Karena Engkau berlaku setia, dan kamilah berbuat fasih. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepada-Mu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang Kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya, kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh, yang kami catat, dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Nehemia 9. Tuhan Yesus memberkati. Mengingat kebaikan Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Di dalam pasal 9 ini, bangsa Israel mengalami sebuah kebangunan rohani yang mendalam. Setelah mendengar firman Tuhan dalam pasal 8, mereka tidak hanya tersentuh sesaat, tetapi mengambil langkah nyata dengan datang kepada Tuhan dalam pertobatan dan penyembahan. Pasal ini mengajarkan bahwa ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, hati kita akan terdorong untuk bertobat dan kembali hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Di ayat 1-3, bangsa Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bangsa Israel berkumpul dengan berpuasa, mengenakan kain kabung, dan menaruh debu di kepala mereka. Ini adalah tanda kerendahan hati dan pertobatan pada zaman itu. Mereka mengaku dosa-dosa mereka dan dosa nenek moyang mereka. Kemudian mereka membaca firman Tuhan dan berdoa. Pertobatan sejati bukan hanya merasa bersalah, tetapi datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh ingin berubah. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang mau direndahkan di hadapan-Nya. Di ayat 5-15, mereka memuji Tuhan yang besar dan mulia. Doa mereka dimulai dengan penyembahan. Mereka mengingat bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan memilih Abraham. Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Tuhan membela laut Teberau. Tuhan memimpin dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan memberi manna dan air di padang gurun. Mereka menyadari bahwa sepanjang sejarah bangsa Israel, Tuhan selalu setia. Saat kita mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, iman kita akan dikuatkan untuk menghadapi masa kini. Seringkali kita lupa berkat-berkat Tuhan karena terlalu fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Di ayat 16-31,
Tuhan setia tetapi umatnya sering tidak taat. Bagian ini sangat menyentuh. Bangsa Israel mengakui bahwa nenek moyang mereka keras kepala, memberontak, melupakan mujizat Tuhan, bahkan membuat anak lembu emas untuk disembah. Tetapi berulang kali Tuhan mengampuni, menolong, membimbing, dan menunjukkan belas kasihan-Nya. Meskipun umatnya gagal, Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan manusia. Bukan berarti Tuhan membenarkan dosa, tetapi kasih karunia-Nya selalu membuka jalan bagi pertobatan. Di ayat 32 sampai 37, pengakuan dosa yang jujur. Bangsa Israel tidak mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Mereka mengakui bahwa penderitaan yang mereka alami terjadi karena ketidaktaatan mereka sendiri. Mereka berkata bahwa Tuhan benar dalam segala yang dilakukannya. Pemulihan dimulai ketika kita berani jujur di hadapan Tuhan. Tuhan dapat memulihkan orang yang mengaku dosa, tetapi sulit menolong orang yang terus membenarkan dirinya sendiri. Ayat 38, komitmen untuk hidup baru. Pasal ini ditutup dengan keputusan bangsa Israel untuk memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka tidak ingin hanya menangis atau terharu sesaat, mereka ingin hidup berbeda setelah mengalami pemulihan. Pertobatan sejati selalu menghasilkan komitmen baru untuk hidup dalam ketaatan. Makna rohani daripada Nehemia 9 ini adalah di mana pasal ini menunjukkan 3 hal penting. Yang pertama, Tuhan selalu setia. Walaupun umatnya sering gagal, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan belas kasihan. Yang kedua, pertobatan membuka jalan pemulihan. Saat umat Tuhan merendahkan diri dan mengaku dosa, Tuhan bekerja memulihkan mereka. Yang ketiga, mengingat kebaikan Tuhan menguatkan iman. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita akan menemukan begitu banyak bukti penyertaan Tuhan. Mungkin hari ini ketika kita melihat perjalanan hidup, kita menyadari bahwa ada banyak kelemahan dan kegagalan. Mungkin ada doa yang pernah terabaikan, mungkin ada ketaatan yang pernah ditinggalkan, mungkin juga ada masa-masa ketika kita menjauh dari Tuhan. Tetapi Nehemia 9 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Dia tidak meninggalkan umatnya. Dia tidak berhenti mengasihi anak-anaknya. Jika hari ini kita mau datang kepadanya dengan hati yang rendah, Tuhan siap mengampuni dan memulihkan. Mari, jangan hanya mengingat kesalahan masa lalu, mari juga mengingat betapa setianya Tuhan selama ini. Bukankah Tuhan sudah menolong kita berkali-kali? Bukankah Tuhan sudah membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan? Bukankah Tuhan tetap memelihara kita sampai hari ini? Karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berjalan dalam ketaatan, dan tetaplah bersyukur atas setiap kebaikan-Nya. Sebab Tuhan yang setia di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.